What's up guys, video kali ini dia bakalan nonton video kisah kecelakaan pesawat. Nih kayak kasih lihat nih. Oke, langsung ke videonya. Ya, pertama lihat ini judulnya. Oke, udah lihat, langsung aja mulai videonya. Waduh, iklan. Sabar guys, iklan. Dia melihat sebuah pesawat terbang tidak karuan. Anjay. Jatuh guys. Setelah itu ia mendengar bunyi dentuman yang sangat keras. Diduga saat itu pesawat menghantam air. Wadidaw, ada baterai juga guys. Seperti biasa, sebelum mulai like dan subscribe. Oke, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Hai, aku lagi menikmati pemandangan bernuansa alam dan mau ngajakin kalian juga buat temenin aku nyobain dan review skincare yang udah aku coba beberapa minggu ini. Intro guys, H Delay Package terdiri dari 5 rangkaian dan cara penggunaannya dimulai dari cleanser, essence toner, serum, eye serum, dan moisturizer. Ini skincare yang aku butuhin banget untuk mencegah penuaan dini kayak kerutan yang mulai muncul di bagian bawah mata, kulit kering, dan flek hitam. Kalian harus lihat teksturnya ringan, mudah menyerap, dan gak lengket sama sekali. Serumnya memiliki kandungan 4D hyaluronic acid dan black ginseng water yang diklaim dapat membantu memperkuat dan mempertahankan fungsi skin barrier serta sebagai antioksidan dan juga anti-aging. Selain itu, kandungan-kandungan lain yang terdapat pada H Delay Package dapat membantu mencegah dan mengurangi tanda-tanda penuaan. Nah, dari pengalaman aku pakai secara rutin, kulit jadi smooth, kenyal, dan lembab. Bahkan aku ngerasa tone kulitku jadi naik 1 tingkat lebih cerah. Jadi kalau kalian sudah memiliki tanda penuaan, cobain sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini aku akan membahas mengenai 5 tragedi penerbangan yang terjadi di Indonesia. Kita take off ke kronologi. Silk Air 185. Informasi ini diambil dari final report yang dikeluarkan oleh KNKT di tahun 2000. Masih ingat mengenai krisis ekonomi di Asia di tahun 1997? Krisis keuangan ini membuat kepanikan di semua aspek, tidak terlepas pada dunia penerbangan. Dan tragedi penerbangan Silk Air 185 sempat disebut-sebut menjadi salah satu peristiwa yang terhubung dengan krisis tersebut. 19 Desember 1997, Silk Air dengan nomor penerbangan MI185 menggunakan pesawat Boeing 737-300 yang dibangun pada Februari 1997. Pesawat itu masih baru dan telah menentukan 67 total jam terbang. MI185 ini adalah penerbangan komersial internasional terjadwal dengan rute Singapura menuju ke Jakarta dan kembali lagi ke Singapura. Pada tanggal 19 Desember itu penerbangan dari Singapura menuju ke Jakarta normal dan juga lancar hingga pesawat Boeing 737 itu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah semua persiapan selesai, maka Boeing 737 milik Silk Air itu kembali siap untuk terbang dengan rute Singapura. Pada pukul 15:37 sore waktu setempat, pesawat itu akhirnya mulai mengudara dari runway 25R. Pesawat itu terbang dengan membawa 104 total penumpang. Setelah pesawatnya mengudara, pesawat itu diperbolehkan langsung naik ke ketinggian 35.000 kaki oleh Menara Kontrol Jakarta. Pada pukul 15:47 sore waktu setempat, pesawat sudah berada di ketinggian 24.700 kaki. Nah, hanya 10 detik kemudian, kedua pilotnya meminta izin kepada petugas Menara Kontrol untuk langsung terbang ke waypoint Pardi. Tapi saat itu yang disampaikan oleh controller adalah agar pesawatnya terbang dulu menuju ke Palembang dan mempertahankan ketinggian di 35.000 kaki. Nah, beberapa saat kemudian pesawat melapor lagi sudah berada di ketinggian 35.000 kaki. Dan jawaban dari Menara Kontrol Jakarta adalah agar pesawat mulai menghubungi Menara Kontrol Palembang. Pesawat juga sudah diperbolehkan untuk langsung menuju ke waypoint Pardi. Nah, saat berkomunikasi dengan petugas Menara Kontrol Palembang, saat itulah pesawat diminta untuk tetap berada di ketinggian 35.000 kaki
dan mulai menghubungi menara kontrol Singapura. Pada pukul 16.05 CVR pada pesawat Boeing 737 itu berhenti merekam. Dan selanjutnya pada pukul 16.10 pilot tidak lagi merespon pernyataan menara kontrol Palembang yang menginformasikan atau menginstruksikan agar pesawat mulai menghubungi menara kontrol Singapura. FDR berhenti pada pukul 6:11 atau hanya 1 menit setelahnya. Namun petugas menara kontrol masih melihat pesawat itu terbang di ketinggian 35.000 kaki. Hanya 8 detik setelahnya pesawat mulai turun 400 kaki dari ketinggian awalnya yaitu 35.000 kaki dan terus turun. Pesawat itu terus turun hingga pada pukul 16:12 sore waktu setempat, petugas menara kontrol yang memantau pesawat itu sejak awal melihat pesawat sudah berada di ketinggian 19.500 kaki. Dan tiba-tiba saja pesawat itu menghilang dari layar radar menara kontrol dan ditemukan jatuh di Sungai Musi. 104 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Penyelidikan dilakukan oleh KNKT yang bekerja sama dengan NTSB. Penyelidikan awal adalah terhadap kedua pilot karena diketahui kedua pilot ini sempat berkonflik pada beberapa penerbangan sebelumnya. Kemudian Kapten juga sempat diselidiki karena ia sempat mendapatkan masalah mengenai proses pendaratan sebelumnya. Hingga kemudian NTSB dan KNKT ini bekerja sama untuk mengungkap bagaimana posisi pesawat jatuh melalui data FDR. Dan dari data FDR itu dilakukan beberapa kali uji coba dan ternyata dari sekian banyak uji coba yang dilakukan hanya ada satu yang paling memungkinkan, yaitu uji coba ketika pilot memang sengaja mendorong kolom kontrolnya ke bawah hingga pesawat itu jatuh. Nah, setelah KNKT dan NTSB menemukan kemungkinan penyebabnya bahwa pesawat itu menukik akibat dorongan yoke atau kolom kontrol dari Kapten, maka saat itu ada sebuah reka adegan yang diperkirakan oleh NTSB terjadi pada penerbangan Silk Air 185. Data dari FDR dan juga CPR dikumpulkan, kemudian mereka mulai membuat sebuah reka adegan. Saat di dalam penerbangan, Kapten sempat meminta izin untuk pergi ke toilet. Nah, saat ia beranjak dari kursinya, diduga ia dengan sengaja menarik circuit breakers yang terhubung dengan CVR sehingga CVR tidak lagi merekam. Ia pergi ke toilet, kemudian kembali ke kursinya. Beberapa saat setelahnya, First Officer yang giliran untuk meminta izin ke toilet. Nah, pada saat First Officer itu meminta izin pergi ke toilet, di saat itulah Kapten mengunci pintu kokpit dan langsung menjalankan aksinya, yaitu mendorong kolom kontrol hingga pesawat itu jatuh menukik dengan sangat cepat. Sehingga dugaan dari para tim penyelidik ini adalah pesawat itu sengaja dijatuhkan. Adam Air 574. Informasi ini diambil dari final report yang dikeluarkan oleh KNKT pada tahun 2008. Salah satu tragedi yang terjadi di dunia penerbangan Indonesia dan menyebabkan beberapa maskapai Indonesia di blacklist dari negara-negara Uni Eropa adalah karena tragedi yang menimpa Adam Air 574. Pada tanggal 1 Januari 2007, sebuah pesawat Boeing 737-4Q8 dengan 45.371 total jam terbang terdaftar dengan registrasi PKKKW yang dibuat tahun 1989 dan akan dioperasikan oleh Adam Air. Pesawat itu akan terbang dengan nomor penerbangan DHI 574. Dan akan terbang dengan rute terjadwal dari Jakarta menuju ke Surabaya, kemudian terbang lagi menuju ke Manado. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya normal dan juga lancar. Pesawat Boeing 737 itu kemudian terjadwal untuk kembali berangkat menuju ke Manado. Pesawat Boeing 737 milik Adam Air itu kemudian lepas landas pada pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu take off dari runway 28 dan perkiraan waktu kedatangan di Bandara Samratulangi Manado adalah pada pukul 16:14 sore waktu setempat. Pesawat ini juga membawa bahan bakar yang cukup menuju ke Manado dan bahkan mampu terbang selama 4 jam 30 menit dengan bandara alternatif di Gorontalo. Total ada 102 penumpang di dalam pesawat tersebut. Pesawat itu mulai mengudara. Ketika pesawat berada di ketinggian 22.000 kaki, pilot melapor pada menara kontrol dan diinstruksikan naik ke ketinggian 33.000 kaki. Instruksi itu masih dikonfirmasi oleh First Officer. Kemudian hanya beberapa saat setelahnya, petugas menara kontrol yang memantau penerbangan Adam Air ini sempat berseru di ruang menara kontrol. Ia mengatakan, "Kemana Adam Air ini terbang? Ya Tuhan, mereka terbang ke arah utara."
pesawat itu justru mulai memasuki cuaca buruk. Pesawat mengalami turbulensi, tapi petugas menara kontrol masih tetap memerintahkan pesawat berada di ketinggian 35.000 kaki dan menuju ke waypoint Diola. Pilot dari Adam Air ini juga melaporkan adanya angin kencang dari arah kiri pesawat. Kemudian hanya beberapa saat setelahnya autopilot tidak aktif sehingga pilot harus menerbangkan pesawat itu secara manual. Pesawat mulai berbelok ke kanan dan juga roll ke kanan. Disusul dengan bunyi alarm peringatan karena pesawat itu telah miring 35 derajat. Kedua pilot itu terus berupaya untuk memperbaiki posisi pesawatnya, tapi upayanya gagal. Posisi pesawat itu terus tidak stabil. Pesawat terus berguncang, bergetar, dan terus jatuh dalam posisi menukik. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa mungkin saja pesawat itu pecah di udara sebelum akhirnya menghantam lautan. Radar terakhir memperlihatkan pesawat itu masih terbang di ketinggian 35.000 kaki. Namun kemudian ketika petugas menara kontrol mencoba menghubungi penerbangan 574 tidak ada respon. Setelah mengetahui informasi bahwa pesawat Adam Air ini hilang, maka kondisi darurat penerbangan diumumkan. Upaya pencarian dilakukan namun membutuhkan waktu hingga beberapa hari dan setelahnya puing-puing pesawat yang diduga milik Adam Air ini mulai ditemukan. Diawali dengan ditemukannya rompi keselamatan, kursi, hingga KTP yang diduga sebagai KTP milik dari penumpang Adam Air. KNKT kemudian menyimpulkan beberapa hal mengenai penyebab dari jatuhnya Adam Air 574. Dua diantaranya adalah koordinasi awak pesawat yang kurang efektif, dan yang kedua adalah kru memusatkan perhatian mereka pada pemecahan masalah IRS dan tidak ada pilot yang menerbangkan pesawat. AirAsia QZ8501. Informasi ini diambil dari final report yang dikeluarkan KNKT pada tahun 2015. Hanya beberapa hari sebelum tahun baru 2015, tepatnya pada 28 Desember 2014, AirAsia QZ8501 jatuh di Selat Karimata dalam penerbangannya dari Surabaya, Jawa Timur menuju ke Singapura. Pesawat itu terbang dengan membawa 155 penumpang dan 7 orang kru. Pesawat lepas landas pada pukul 5:35 waktu Indonesia Barat. Setelah pesawat itu mengudara, pesawat terbang di ketinggian 32.000 kaki menuju ke Singapura. Penerbangan itu menggunakan pesawat Airbus A320-216 yang terdaftar dengan registrasi PKAXC. Pada pukul 6:01 pagi waktu setempat, pesawat mengalami kerusakan pada Radar Travel Limiter Unit atau RTLU. Pilot melakukan tindakan sesuai prosedur dan kemudian problem hilang. Kerusakan terjadi sebanyak 4 kali. Namun pada kerusakan keempat inilah kerusakan tidak ditangani sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pada pukul 6:15 pagi waktu setempat tercatat di FDR adanya kerusakan FAC 1 dan 2 sehingga autopilot tidak aktif. Setelahnya pesawat itu miring ke kiri dengan kecepatan 6 derajat per detik sampai berada di kemiringan 54 derajat. First officer yang menyadari keadaan itu langsung memutuskan agar pesawat itu roll ke kanan atau ke arah sebaliknya. Namun upaya untuk memperbaiki posisi pesawat itu justru membuat hidung pesawat naik dan pesawat mengalami stall. Hidung pesawat itu naik 48 derajat dan pesawat terus dalam posisi yang tidak stabil. Pesawat itu roll ke kiri dan roll ke kanan. Pesawat sempat turun dengan sangat cepat. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang saksi yaitu nelayan yang melihat sebuah pesawat terbang tidak karuan, kemudian sempat terbang dalam ketinggian yang rendah. Setelah itu, ia mendengar bunyi dentuman yang sangat keras. Diduga saat itu pesawat menghantam air. Informasi mengenai tragedi penerbangan ini diambil sumbernya dari beberapa media nasional. Sebuah pesawat milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan saat mengantarkan logistik. Pesawat yang digunakan adalah pesawat Hercules C-130 yang dibuat oleh pabrikan pesawat Lockheed Martin pada tahun 1964. Di dalam pesawat angkut militer itu terdapat 101 total penumpang dan pesawat itu akan diterbangkan dari Medan menuju ke Tanjung Pinang. Tanggal 30 Juni 2015, seperti biasa, pesawat rutin melakukan penerbangan ke beberapa daerah untuk mengantarkan logistik. Pada pukul 11:48 siang waktu setempat, pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Suwondo Medan menuju ke Tanjung Pinang. Pesawat itu take off dengan normal, namun pada saat laporan penerbangan akan dialihkan ke approach control Medan,
Pilot penerbangan mengatakan RTB atau Return to Base. Nah, saat itu dugaannya adalah pilot kesulitan untuk up vertikal. Approach Control Medan langsung mengizinkan pesawat kembali ke pangkalan udara Suwondo. Pesawat disarankan untuk berbelok ke kanan. Saat pesawat berbelok ke kanan, pesawat itu crash. Kecelakaan terjadi pada pukul 11.50 siang waktu setempat di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Saat bermanuver, pesawat menabrak sebuah antena. Setelah itu menabrak beberapa bangunan dan kemudian jatuh dalam posisi terbalik. Api dan asap hitam membumbung tinggi. Kecelakaan itu terjadi hanya sekitar 2 menit setelah pesawat lepas landas. Proses evakuasi mengalami sedikit hambatan karena bangunan yang roboh dan juga kendaraan-kendaraan yang tertimpa reruntuhan pesawat. Sementara itu, pihak TNI menyebutkan bahwa pesawat yang mengalami kecelakaan ini tidak dilengkapi oleh black box. Alasannya karena teknologi saat itu belum menggunakan black box. Dan pesawat yang mengalami kecelakaan ini hanya digunakan untuk keperluan militer. Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Udara saat itu mengatakan bahwa pesawat Hercules C-130 itu disebabkan karena matinya salah satu mesin di pesawat. Karena matinya salah satu mesin itu, Kapten harus mengambil tindakan menambah kecepatan. Namun pada saat melakukan manuver, saat itulah pesawat menabrak antena di ketinggian 30 kaki. Selanjutnya menabrak lagi kubah masjid dan beberapa ruko. Lion Air JT610. Informasi ini diambil dari final report yang dikeluarkan KNKT pada tanggal 29 Oktober 2019. Salah satu tragedi penerbangan yang terjadi di Indonesia dan mengungkap sisi kelam dari pabrikan pesawat Boeing dan membuat kita sadar bahwa Lion Air adalah salah satu maskapai yang memiliki concern pada keselamatan penerbangan penumpang hingga pesawatnya. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Lion Air JT610 membawa penumpang dengan jumlah 189 orang. Pesawat itu take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6.20 pagi waktu setempat. Hanya beberapa saat setelah pesawat itu mengudara, ternyata terjadi keanehan, yaitu perbedaan speed indicator antara indikator yang dimiliki oleh captain dan juga first officer. Setelahnya muncul peringatan stick shaker. Pesawat ini naik dengan tidak normal setelah take off dengan rata-rata sekitar 1.000 kaki per menit. Captain tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangannya, tapi Kapten memutuskan untuk segera kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu juga disampaikan pada pihak ATC. Pilot JT610 meminta izin kembali ke bandara dan melapor bahwa pesawat mengalami masalah. Saat itu juga pilot menanyakan ketinggian dan kecepatan pesawat pada petugas ATC karena indikator yang berbeda antara indikator yang dimiliki oleh Kapten dan juga First Officer. Pada pukul 6.25 pagi waktu setempat, MCAS di pesawat aktif beberapa kali dalam beberapa detik. Lalu pada pukul 6.31 pagi waktu setempat, hidung pesawat sepenuhnya dalam posisi mengarah ke bawah. 1 menit kemudian, pesawat itu hilang kontak dengan ATC. Setelah hilang kontak dengan ATC, upaya pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan. Namun, upaya pencarian lokasi jatuhnya pesawat itu tidak terlalu sulit ditemukan karena adanya salah satu saksi yang melihat ketika pesawat itu jatuh. Pesawat dinyatakan jatuh di Tanjung Karawang. Peristiwa itu terjadi pada pukul 6.32 pagi waktu setempat atau hanya sekitar 12 menit setelah pesawat lepas landas. Tuduhan Boeing kepada 2 kru penerbangan JT610 bahwa mereka tidak mengikuti prosedur ketika MCAS aktif justru membuat terungkapnya sebuah sistem bernama MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System pada Boeing 737 yang hanya diketahui oleh pabrikan pesawat Boeing. Program yang dikembangkan oleh Boeing itu adalah sebuah perangkat lunak yang terhubung dengan AOA atau Angle of Attack. Saat hidung pesawat naik dan cenderung mengalami stall, maka sistem MCAS bekerja secara otomatis untuk menurunkan hidung pesawat. Setelah terungkapnya bahwa ada sebuah sistem MCAS pada Boeing 737 MAX, saat itu juga analis penerbangan mengungkap bahwa adanya kerusakan AOA pada pesawat yang digunakan dalam penerbangan JT610. AOA itu rusak sehingga memberikan data yang salah dan MCAS aktif. Setelah MCAS aktif, kedua pilotnya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mereka tidak pernah mengetahui bahwa